Baik, di sini saya dari kelompok 9 akan presentasikan tentang The Acquisition of Social Pragmatic Skill, yang mana materi pertama yaitu Mahmudatus Sairiyah dan materi kedua yaitu saya sendiri, Hidayatin, atas nama Hidayatin Fadilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik. Pragmatik itu adalah suatu cabang linguistik yang penting dalam bahasa Inggris. Ilmu yang mempelajari tentang makna literal dan frasa dan memungkinkan kita untuk fokus pada bagaimana makna diskonstruksikan dalam konteks tertentu. Jadi ilmu pragmatik ini adalah ilmu yang membahas tentang ilmu literal dan frasa dan memungkinkan kita untuk fokus pada bagaimana makna itu dikelola seperti itu. Dan di sini pragmatik mengacu pada penggunaan bahasa dalam konteks tertentu untuk menyampaikan makna di luar makna literal kata-kata. Hal ini mencakup penggunaan bahasa untuk menyatakan makna maksud yang tersirat. Jadi pragmatik itu adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk memahami makna apa yang ingin disampaikan oleh kalimat tersebut seperti itu. Contohnya di sini ya, Anda sedang berbicara dengan tetangga dan mereka terlihat bosan ketika berbicara dengan Anda seperti itu. Terus mereka itu berbicara seperti ini. Wow, maukah kamu melihat jamnya? Itu maksudnya, arti harfiahnya adalah tetangga Anda meminta Anda untuk memeriksa waktu. Namun makna yang tersirat dalam ucapan tersebut mereka sudah merasa bosan sehingga mereka menyinggung Anda dengan kata-kata tersebut seperti itu. Yang kedua di sini akuisisi pragmatik pada anak. Penelitian tentang pemerolehan pragmatik pada anak seringkali berfokus pada tahap perkembangan yang dilalui anak ketika belajar bahasa. Jadi pragmatik ini sering juga dilalui oleh anak-anak yang dalam proses pemahaman bahasa seperti itu. Anak-anak mulai menunjukkan kemampuan pragmatik sejak usia sangat dini, seperti memahami isyarat nonverbal dan merespon dengan tepat seperti itu. Studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti interaksi dengan orang dewasa, lingkungan sosial dan yang beragam, dan paparan bahasa mempengaruhi perkembangan pragmatik. Jadi pragmatik anak. Jadi lingkungan itu termasuk pengaruh yang sangat besar untuk pemerolehan pragmatik dalam bahasa anak seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu akuisisi pragmatik pada pembelajaran bahasa kedua yaitu SLE. Pemulihan pragmatik dalam bahasa kedua atau language bahasa yang kedua atau bahasa belajar melibatkan pembelajaran bagaimana menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang mungkin berbeda dari bahasa pertama. Jadi kalau bahasa pertama itu adalah bahasa ibu kita atau bahasa yang kita sudah mengenal ketika kita baru lahir. Jadi bahasa kedua di sini bahasa yang kita pelajari setelah kita sudah menerima bahasa pertama kita seperti itu. Seumpamanya kita lahir di Indonesia dengan bahasa Indonesia, otomatis bahasa pertama kita bahasa Indonesia seperti itu. Nah, untuk bahasa kedua ini bisa jadi bahasa yang ingin kita ketahui. Contohnya bahasa Inggris seperti itu. Jadi bahasa Inggris ini bisa dijadikan bahasa kedua untuk pelajar untuk orang-orang seperti itu. Jadi dalam mengenal bahasa kedua, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa mereka dengan konteks tertentu dalam menafsirkan bahasa nonverbalnya di sini. Jadi bahasa kedua ini kan bahasa yang asing bagi kita. Jadi kita harus menguasai dulu bahasanya, baru kita memahami makna harfiah makna yang tersirat dalam bahasa tersebut seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Method of Teaching Pragmatics atau metode yang digunakan dalam pengajaran pragmatik. Jadi di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk pembelajaran pragmatik bagi pendidik kepada siswanya.
Metode yang pertama yaitu contextual learning. Contextual learning di sini misal memberikan kayak skenario percakapan atau dialog kepada siswanya. Dan yang kedua yaitu simulation exercise. Yang kedua yaitu simulation exercise, yang mana simulation exercise di sini misalnya setelah memberikan skenario kayak percakapan atau dialog dalam sosial pragmatik gitu, maka yang selanjutnya yaitu simulasi atau latihan. Dan yang terakhir yaitu feedback and reflection. Jadi seorang guru itu nantinya jika ada hal yang salah itu bisa langsung memberikan feedback kepada siswanya. And the next, the acquisition of social pragmatic skill in order to use language appropriately in various social contexts. Children must take into account the social status of their address. Indeed, in adult speech, relation of power between speaker and hearer determine many linguistic choices made during communication. Jadi, selanjutnya yaitu pemerolehan sosial pragmatik. Pemerolehan kemampuan sosial pragmatik. Jadi di sini jika seorang anak itu ingin mendapatkan kayak sosial pragmatik itu, mereka itu sebenarnya sudah tahu tentang status orang yang mereka ajak bicara, misalnya status sosialnya gitu, ataupun misal antara murid ke guru atau anak ke orang tua itu kan beda, udah beda. Konteks sosialnya itu udah beda. Itu. For example, the production of fast-returning speech acts such as request is strongly dependent on power relation. Jadi contohnya misal kayak mimik wajah gitu. Kayaknya kan kalau anak ke orang tua itu biasanya kan mereka lebih mudah untuk misal ingin minta sesuatu itu kan mereka langsung bilang gitu, sedangkan kalau ke orang lain itu mereka kayak beda gitu. And the next, children also display a very early sensitivity to power relation in communication. Jadi yang selanjutnya yaitu siswa itu juga harus tahu tentang dengan siapa mereka berbicara, misalnya dengan gurunya, dengan teman sekelasnya, atau dengan siapapun. Itu pasti sosial pragmatik yang mereka peroleh itu kan berbeda-beda ya. Misal kalau sama gurunya, contohnya misal kalau gurunya bilang, panas nih, tolong bukain, panas nih, tolong bukain. Nah, dengan begitu siswa itu akan membukakan jendela untuk gurunya. Sedangkan kalau pemerolehan sosial pragmatik dengan temannya, dengan orang tuanya, itu kan justru berbeda juga. Selanjutnya yaitu universal and culture specific aspect of social pragmatics. Many aspects of interpersonal relationships such as speaker representation about what constitutes polite behavior, as well as the linguistic encoding of politeness and routines. Jadi di sini ada universal dan culture specific dari sosial pragmatik. Jadi banyak aspek hubungan antar pribadi seperti representasi pembicara tentang apa yang merupakan perilaku sopan, misal seperti tadi kesopanan antara anak terhadap orang tua ataupun anak terhadap seorang anak terhadap temannya, itu kan berbeda-beda ya. Kadang mereka kalau sama temannya itu kayak gak canggung, sedangkan kalau sama gurunya itu seperti ada perbedaan lah. Terlepas dari perbedaan budaya, misal kalau di Indonesia itu kan kalau anak-anak
dengan orang tuanya itu kan pasti ada perbedaan budaya ya antara Indonesia dengan Swedia ataupun dengan Yunani, tapi terlepas dari perbedaan itu, studi itu mengungkapkan bahwa anak-anak itu lebih cenderung untuk memperoleh pragmatik sosial di sini, maksudnya lebih banyak gitu memperoleh pragmatis sosial karena mereka itu kan masih dalam tahap belajar. Jadi meskipun kayak budayanya berbeda tapi tetap sama tingkat pemerolehan pragmatiknya gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.